Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, untuk mata kuliah komunikasi bisnis bisa bertemu dengan Bu Ratih ya. Ini merupakan materi terakhir untuk komunikasi bisnis, yaitu tentang negosiasi bisnis ya. Jadi nanti kalian bisa mempelajari materi yang sudah saya berikan baik melalui video pembelajaran yang sudah saya upload di YouTube maupun materi PowerPoint yang nantinya akan saya share melalui WhatsApp group. Oke, saya akan share dulu ya untuk share screen-nya mengenai komunikasi bisnis dengan materi negosiasi bisnis. Nah, negosiasi ya, kita sering dengar dengan kata-kata negosiasi. Apa itu negosiasi? Nah, negosiasi adalah jembatan penghubung antara dua kepentingan yang berbeda dan saling bergantung. Nah, atau di sini melakukan MOU atau kerjasama ya, sering kita lakukan di dalam institusi pendidikan maupun instansi-instansi bisnis yang lain. Oke, kalau menurut Chase dalam bukunya Purwanto, negosiasi adalah proses di mana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda. Nah, ini mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Nah, di sini adanya dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, ya. Kesimpulannya, adanya kepentingan pihak yang bergantung kepada pihak lain, adanya perundingan dan juga adanya kesepakatan, ya. Dari beberapa tadi kesimpulan yang bisa disimpulkan. Oke. Kemudian yaitu 4 unsur dasar di dalam negosiasi. Nah, jadi negosiasi adalah cara terbaik dalam penyelesaian atau mencari jalan keluar antara kedua belah yang berbeda kepentingan dan kebutuhan dalam mendapatkan kesepakatan atau sebuah di sini titik tengah jalan ya, jalan tengah. Nah, kapan dan mengapa dalam konteks bisnis atau kerja negosiasi terjadi secara konsisten ya, ajak antara misalkan di dalam suatu perusahaan, maka antara pemilik atau majikan dan karyawan. Apa saja yang bisa dinegosiasikan kaitannya dengan upah, kemudian fasilitas gitu ya. Kemudian serikat pekerja dengan pihak manajemen. Ada juga duta penjualan dengan pembeli di seputar harga dan kontrak. Kemudian departemen sehubungan dengan alokasi sumber daya. Nah, contohnya ketika contohnya kita menjual rumah atau menjual mobil, kita memakai sebuah jasa untuk penjualan, maka di situ terjadilah negosiasi. Kaitannya pasti dengan seputar harga, kontrak, dan juga komisi misalkan ya, seperti itu. Kerjasama di antara mereka dilandasi oleh konsep yang disebut dengan TORI. Apa itu TORI? Ada trust, ya, saling kepercayaan, kemudian ada saling keterbukaan atau openness, kemudian saling bertanggung jawab, responsible, dan juga adanya kesadaran saling ketergantungan satu dengan yang lain atau interdependensi. Nah, apa saja syarat negosiator? Yang pertama, memiliki otoritas untuk melakukan perundingan, ya, untuk kepentingan pihaknya, kemudian terpercaya, ya, sebuah kredibilitas bersumber pada sikap formal maupun informal yang menyenangkan dan luas. Kemudian memiliki kepercayaan diri, ya, atau self-confident. Kepercayaan diri diperoleh dari pengalaman dan pergaulan yang luas, kepribadian yang baik dan kuat, emosi yang stabil, dan juga pengalaman pribadi. Kemudian yang keempat, menguasai substansi materi. Penguasaan materi diperoleh dengan banyak membaca dan belajar.
kemudian menguasai keterampilan komunikasi, keterampilan membaca, mendengarkan, berbicara, dan menulis. Ya, jadi karena ini kita harus membujuk, melakukan penawaran, otomatis di sini dari mulai kebijakan, otoritas, ya punya di sini badan hukum, kemudian perusahaan tersebut kredibel, nah ini akan lebih dipercaya. Kemudian juga ketika menjelaskan kita harus punya sifat percaya diri nih, percaya diri akan kemampuan kita untuk mempresentasikan produknya misalkan, ya seperti itu ya. Kemudian jangan emosian ya ketika menyampaikan ya ketika ada pertanyaan maupun ketika ada sanggapan atau tanggapan yang kurang ya kita nggak boleh emosinya tinggi, kita harus sabar menjawab, kemudian menjelaskan bahwa apa yang misalkan ini tentang perihal ada yang hal-hal yang kurang baik yang sedang digosipkan untuk perusahaan tersebut, maka kita bisa menjawab seperti apa, oh itu tidak benar misalkan dan lain sebagainya. Ya, kemudian menguasai substansi materi, penguasaan materi ya, dan keterampilan komunikasi tadi yang saya jelaskan di awal karena ketika kita melakukan negosiasi, komunikasi itu yang paling penting. Kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan sesuai dengan yang terjadi di dalam dunia bisnis tersebut. Kemudian persiapan negosiasi ya. Yang pertama adalah menetapkan sasaran negosiasi, yaitu hasil akhir yang harus dicapai ya. Ada targetnya di sini. Kemudian memilih strategi negosiasi ya, bisa dengan kooperatif menekankan kerjasama win-win solution, kemudian strategi kompetitif, menang kalah, dan juga strategi analisis ya, menekankan problem solving, objektivitas, dan rasionalitas, dan juga mengumpulkan informasi. Nah, pelaksanaan negosiasi ya, yaitu saat dilaksanakan proses negosiasi dari awal sampai penutupan meliputi pembukaan. Ya, di sini kita introducing, menciptakan suasana yang bersahabat. Pembicaraan diawali dengan melakukan curah pendapat, menginventarisir, dan juga disusul dengan agenda butir masalah. Kemudian yang selanjutnya, apabila ada perbedaan gitu ya, apa saja yang harus dilakukan, membicarakan butir-butir masalah yang diajukan kedua belah pihak, serta mengatasi perbedaan untuk memperoleh kesepakatan. Dalam pemecahan masalah, kembangkan nilai positif, ya, uraikan nilai-nilai negatifnya, dan juga identifikasi. Kemudian buat aturan yang disepakati, susun tekniknya, buat pedoman, ya. Kemudian ini yang paling penting membangun kepercayaan supaya nanti kita tetap bisa bekerja sama ya, melanjutkan kontrak bisnisnya dan lain sebagainya. Ya, itu ya. Jadi kita harus menekankan tadi ya. Kemudian dalam proses pengambilan keputusan, maka kita perlu menggunakan analisis SWOT ya. Ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, kemudian ada kesempatan, opportunity, dan threat. Ya, di sini apa yang harus kita perjuangkan seperti itu. Nah, itu menutup negosiasi. Kemudian, apa saja tindak lanjut? Yaitu membuat konfirmasi tentang hasil persetujuan yang telah disepakati. Konfirmasinya bisa tertulis, membuat rencana tindak lanjut, melaksanakan butir-butir keputusan, dan juga melihat adanya peluang untuk negosiasi berikutnya. Ya, saya kira itu untuk materi pada kesempatan ini yang saya sampaikan mengenai negosiasi bisnis di dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi ketika melakukan negosiasi tentunya harus kita kuasai materi apa saja yang akan kita sampaikan, kemudian hal-hal penting apa saja, apa sisi positifnya, apa sisi negatifnya. Ya, itu yang perlu ditekankan ketika dua perusahaan ini melakukan negosiasi. Ya, ada negosiatornya, kemudian hendaknya ketika bernegosiasi ini dengan kepala dingin, tidak ada timbul emosional yang tinggi karena itu nanti akan memperburuk kerjasama di antara dua belah pihak tersebut. Oke.
Nah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menonton video pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita jumpa lagi di kesempatan yang berikutnya untuk video pembelajaran dengan materi-materi yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa juga supaya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih.